Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu salawatullahi wa salamuhu alaihi thumma ma ba'du. Ikhwani rahimani wa iyyakum jami'an walhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Walhamdulillahi awalan wa zahiran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita kembali bisa talabul ilm, berkumpul di satu majlis yang mulia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan juga semangat bagi kita supaya senantiasa semangat talabul ilm, sebab ini mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah taala akan mengangkat derajat orang yang berilmu di antara kalian di atas orang yang tidak berilmu. Darajat ay kathirah, derajat kathirah, derajat yang sangat banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala juga meninggikan dengan cara menjadikan para ulama sebagai saksi atas uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Dan Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Demikian juga para malaikat, demikian juga para nabi dan ahlul ilm. Maka Allah taala menegaskan, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun." Katakanlah, sungguh tidak sama, ada perbedaan yang sangat jauh di antara orang yang tahu, punya ilmu, dengan orang yang tidak tahu atau tidak punya ilmu. Karena itulah di dalam hadis Rasulullah SAW beliau menyatakan, "Fadlul alimi 'alal 'abidi kafadli al-qamari 'ala sa'iril kawakibi." Jadi keutamaan orang yang berilmu di atas orang yang rajin ibadah tapi tidak punya ilmu bagaikan perumpamaan bulan dengan bintang, antara bulan dengan bintang. Juga Rasulullah SAW menyatakan, "Fadlul alim 'alal 'abidi kafadli 'ala adnakum." Perumpamaan orang yang punya ilmu dengan orang yang abid tapi jahil, perumpamaan keutamaannya adalah bagaikan keutamaanku sebagai Rasul Allah dengan orang di antara kalian yang derajatnya paling rendah. Jadi luar biasa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita dengan ilmu baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan sekalian, kita lanjutkan pada kajian kita pembacaan kitab Usulun fit Tafsir yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Pada kajian yang sebelumnya antum mungkin telah membahas tentang sahabiyun jalil Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan kita akan lanjut pada pembahasan selanjutnya, al-mushtahiruna bit tafsiri minat tabi'in. Beberapa sosok para ulama yang terkenal dengan tafsirnya dari kalangan tabi'in, Mungkin telah kita ketahui sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan definisi sahabat itu adalah man laqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan wa amana bi risalatih. Yang dimaksud dengan sahabat itu adalah orang yang pernah berjumpa. Dalam sebagian narasi para ulama pernah melihat
Rasulullah SAW walaupun hanya sebentar, dan dia beriman dengan Rasulullah SAW dan risalah yang beliau bawa. Ini definisi para sahabat. Adapun tabi'in adalah orang yang berada di bawah generasi sahabat, tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW dan tidak pernah melihat Rasulullah SAW, akan tetapi mereka berjumpa dan bertemu dengan para sahabat. Ini disebut dengan tabi'in. Naam. Dan telah kita ketahui keutamaan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, di mana Rasulullah SAW beliau menyatakan bahwa sebaik-baik masa, afdalul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik generasi adalah generasi yang ada pada zamanku, kemudian sesudahnya, kemudian sesudahnya. 3 generasi emas. Inilah yang disebut dengan as-salafus salih, yang disebut dengan as-salafus salih, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kita akan membahas tentang sebagian contoh al-mushtahiruna bit-tafsiri minat tabi'in, sebagian sahabat yang terkenal dengan periwayatan tafsirnya dari kalangan tabi'in. Tentu saja jikalau disebut ahli tafsir dari kalangan tabi'in, mereka mengambil ilmu daripada siapa? Para sahabat. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Abbas misalkan, yang terkenal dengan Al-Quran dan tafsirnya. Demikian juga sabda Rasulullah SAW, khudhu al-Qur'ani minal arba'ah, ambillah Al-Quran daripada 4 sahabatku. Yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, dan juga Mu'ad bin Jabal, dan juga Salim maula Abi Hudzaifah. Ambillah Quran daripada mereka, kata Rasulullah SAW. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis kitab ini yakni Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, al-mushtahiruna bit-tafsiri minat tabi'in, sebagian sosok ulama dari kalangan tabi'in yang terkenal dengan periwayatan tafsirnya. Ishtuhira bit-tafsiri minat tabi'ina kathiruna. Ada begitu banyak para ulama dari kalangan sahabat yang mereka terkenal dengan tafsirnya. Jadi sangat banyak dari kalangan tabi'in di setiap wilayah dan di setiap negeri saat itu. Yang pertama kata beliau, ahlu Makkah. Adapun di Mekah, penduduk Mekah yang terkenal ahli tafsir daripada kalangan penduduk Mekah setelah para sahabat, yakni dari kalangan tabi'in, hum atba'u ibni Abbasin. Mereka adalah para muridnya Abdullah bin Abbas. Kamujahidin, sebagaimana namanya adalah Mujahid bin Jabal. Wa Ikrimata, dan juga Ikrimah. Wa Atha ibni Abi Rabah, dan juga Atha bin Abi Rabah. Ini adalah murid yang terkenal, terkemuka, senior daripada Abdullah bin Abbas, yakni Mujahid, Ikrimah, Atha bin Abi Rabah. Naam. Di samping bahwa Abdullah bin Abbas juga mempunyai murid-murid yang lain, tetapi yang terkenal dan melazimi Abdullah bin Abbas terutama adalah 4 orang ini, Mujahid, Ikrimah, dan Atha bin Abi Rabah. Makanya ada tafsir disebut dengan tafsir Ibnu Abbas. Sebetulnya sahabat Abdullah bin Abbas tidak melakukan kodifikasi atau nulis kitab khusus tafsir. Tetapi apa yang beliau sebutkan daripada tafsir-tafsir Al-Quran, itu sebagian kemudian mengumpulkannya dan bahkan ada yang mencetaknya dalam satu kumpulan, sehingga saya lihat ada kitab namanya, judulnya adalah Tafsir Abdullah bin Abbas. Perawinya yang sampai kepada Abdullah bin Abbas dari Mujahid, atau terkadang daripada Ikrimah, atau dari Atha bin Abi Rabah, atau dari yang lain-lainnya. Ahlul Madinati, adapun di Madinah beda lagi. Yang terkenal dengan tafsirnya, ahli tafsir itu adalah atba'u Ubay bin Ka'bin, murid-murid dan pengikut daripada Ubay bin Ka'ab. Tadi hadis Rasulullah SAW, ambillah Quran daripada siapa? 4 orang, yakni Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Salim maula Abi Hudzaifah.
Di samping juga Ibnu Abbas secara khusus beliau mendapatkan pujian dan rekomendasi daripada Rasulullah SAW tentang tafsir dan juga fikih. Nah, di Madinah yang terkenal dengan tafsir itu adalah pengikut dan murid daripada Ubay bin Ka'ab. Contohnya adalah Zaid bin Aslama, seperti Zaid bin Aslam, wa Abil Aliyati dan Abul Aliyah, wa Muhammad bin Ka'ab bin Al-Qurzi dan juga Muhammad bin Ka'ab Al-Qurzi. Ini di Madinah. Ini di Madinah. Wa ahlul Kufah, adapun penduduk Kufah yang ada di Irak, wahum atba'u ibni Mas'udin. Mereka rata-rata adalah pengikut dan murid daripada Abdullah bin Mas'ud. Ka Qatadah, seperti Qatadah. Seperti Qatadah. Demikian juga Al-Qamah dan Al-Imam Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi. Fal nutarjim li hayati itsnaini min haula'i Mujahidin wa Qatadata. Maka sebagai contoh kita ambil sejarah hidup singkat daripada dua ahli tafsir dari kalangan tabi'in. Yang pertama adalah murid Abdullah bin Abbas, yakni Mujahid. Dan yang kedua adalah murid daripada Abdullah bin Mas'ud yang ada di Kufah, yakni yang bernama Qatadah. Yang pertama kata beliau, kita ungkapkan sejarah singkat daripada Al-Imam Mujahid. Al-Imam Mujahid. Huwa Mujahid bin Jabrin Al-Makki. Dia adalah Mujahid, namanya adalah Mujahid bin Jabr Al-Makki. Maksudnya adalah dia dilahirkan dan hidup di Mekkah. Namanya ya An-Nisbah. Kalau kita lahir dan atau hidup tinggal di Balikpapan, berarti apa namanya ikhwan? Ya nisbahnya Balikbabani, begitu ya. Balikbabani. Kalau Kalimantan apa? Al-Kalimantani, seperti itu. Naam. Maula As-Sa'ibi bin Abi Sa'ibi Al-Makhzumi. Beliau juga terkadang disebut sebagai Mujahid bin Jabr Al-Makki Al-Makhzumi. Bukan berarti beliau itu dari suku Makhzum, tetapi beliau pernah menjadi budak bagi seseorang yang bernama As-Sa'ib bin Abi Sa'ib. Budak ketika dimerdekakan, kemudian tetap membantu mantan tuannya, tetap berkhidmat, itu disebut sebagai maula. Disebut sebagai apa? Maula. Adapun budak disebut dengan abdun. Kalau budaknya wanita disebut dengan amah, amatun. Disebut dengan amatun. Dan uniknya di kitab-kitab fikih sampai saat ini itu ada pasal atau bab khusus tentang fikih budak. Tentang fikih budak namanya. Apakah di Islam ada perbudakan? Ya, siapa yang bisa jawab? Kalau ada yang nanya antum, apakah betul dalam Islam ada perbudakan? Jawabannya gimana ya ikhwan? Gimana ya Kashful? Dalam Islam ada perbudakan enggak? Iya. Apakah ada perbudakan? Kita katakan bahwa memang budaya di zaman itu di setiap tempat ada namanya budak. Ya baik di timur maupun di barat, baik di utara maupun selatan, di berbagai macam negeri ada yang disebut dengan perbudakan. Itu adalah fakta dan budaya di zaman itu. Ada yang disebut dengan budak. Nah, ketika Islam datang, Islam tidak menghapusnya, tetapi Islam memberikan banyak ketentuan dan hukum. Banyak ketentuan dan hukum. Yang pertama, sebab awal budak hanyalah seseorang terampas kemerdekaannya ketika dia dijadikan tawanan dalam perang. Bidayatan, ketika dia dari awalnya merdeka, berubah statusnya menjadi budak, itu tidak boleh sebab apapun. Satu-satunya sebab adalah ketika terjadi perang antara muslim dengan kafir. Kafir tadi ditawan,
kemudian keputusan diserahkan ke komandan perang kaum muslimin. Pilihannya adalah laki-laki bisa dibunuh, kemudian bisa juga ditebus, minta tebusan, atau dijadikan budak, atau dibebaskan demikian saja, mungkin saja demikian. Nah, jadi seseorang yang merdeka tidak bisa dijadikan budak, diculik misalkan, dijadikan budak, nggak boleh. Satu-satunya sebab adalah menjadi tawanan. Yang kedua, jikalau memang dia sebelum Islam dikenal sebagai budak, kemudian didapatkan dengan cara transaksi jual beli. Makanya di zaman dulu itu ada pasar yang terkadang menjual budak. Nah, kalau statusnya ada di pasar tersebut, tentu saja tidak bisa ditelisik, diidentifikasi dulu sebab budaknya apa. Intinya yang kedua sebabnya adalah boleh jikalau dibeli ketika memang diketahui status awalnya sebagai budak. Tuan boleh berhubungan dengan budak perempuan, tidak sebaliknya. Yang kedua hanya boleh berhubungan jikalau budak perempuan tadi tidak diizinkan menikah. Ketika seorang tuan punya budak perempuan, si tuannya mempersilahkan budak perempuannya untuk menikah. Setelah menikah berarti hubungan dengan si tuannya tidak boleh lagi untuk berhubungan. Kemudian yang berikutnya, si tuannya boleh menikahi atau hanya sebagai budak saja. Maka terkadang di zaman dulu ada yang tidak menikah tapi punya budak. Walladzina hum li furujihim hafizun. Apa kelanjutan ayatnya? Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum. Dan mereka yang menjaga kemaluan mereka kecuali kepada siapa? Istri dan budak perempuan mereka. Nah, ketika seorang tuan berhubungan dengan budak dan budaknya melahirkan anak, anaknya tadi budakkah ataukah merdeka? Budak atau merdeka ya kawan? Tuannya berhubungan dengan budak perempuan. Budak perempuan melahirkan anak. Saya ulang pembahasan ini sebab sangat jarang memang terkadang ada ustadz yang membahas tentang fikih budak. Kira-kira anaknya tadi merdeka atau budak ya kawan? Siapa yang tahu? Atau kasih jawaban? Ada yang tahu? Dalam Islam, semua manusia yang dilahirkan statusnya adalah merdeka. Bayi yang dilahirkan oleh budak statusnya adalah merdeka. Seperti itu. Maka ketika tuan berhubungan dengan budak perempuan melahirkan anak, sang ibu budak anaknya merdeka. Kan begitu ya? Inilah makna hadis Rasulullah SAW. Kalau kita rujuk kembali pada hadis Umar bin Khattab ketika malaikat bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Muhammad mata sa'ah, wahai Rasul, kapankah terjadi hari kiamat? Apa jawaban Rasulullah SAW? Mal mas'ulu anha bi'alama minasail. Kemudian Jibril bertanya, apakah alamat atau tanda-tanda hari kiamat? Apa redaksi dari tersebut? Siapa yang ingat? Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal urata ri'a asyad yatatawaluna fil bunyan. Disebutkan dalam hadis tersebut salah satu tanda kiamat adalah antalidal amatu rabbataha, budak wanita melahirkan tuannya. Itu menunjukkan bahwa kaum muslimin banyak menaklukkan negeri-negeri kafir, banyak tawanan, banyak budak. Budak tadi dinikahi atau cuma berhubungan biasa saja melahirkan anak. Anaknya tadi statusnya merdeka. Ini penjelasan yang pertama. Penjelasan yang kedua adalah antalidal amatu rabbataha, itu maksudnya adalah
banyaknya anak durhaka kepada sang ibu sehingga menjadikan ibunya bagaikan budak. Anaknya jadi tuan, begitu. Taib. Nah, maka ketika tuan meninggal, budaknya punya anak otomatis merdeka. Otomatis merdeka. Budak perempuan yang punya anak disebut dengan istilah ummul walad. Apa namanya? Ummul walad. Kemudian budak juga bisa mengajukan proposal untuk pemerdekaan dan pembebasan dirinya dengan cicilan. Nah, budak yang seperti itu disebut dengan budak mukatab. Budak mukatab atau mukatabah. Nah, ini sedikit tentang fikih budak, dan Islam datang kemudian menekankan tentang ihsan kepada budak, diberikan pakaian, tempat tinggal, makanan yang layak, tidak dibebani dengan pekerjaan di luar kemampuan, dan juga jikalau ada kemampuan dimotivasi untuk dimerdekakan. Dan juga banyak kafarat dengan cara memerdekakan budak. Lama-kelamaan budak habis. Ya, beda dengan perbudakan pada budaya negeri atau agama yang lain. Kalau kita lihat di Eropa atau di Amerika, culikin orang Afrika, ya kan, kemudian bawa ke sana. Nah, kita lanjut. Mujahid bin Jabal al-Makki, beliau adalah maula Asaib bin Abi Saib al-Makhzumi. Ulida sanata 21 minal hijrah. Beliau dilahirkan pada tahun 21 hijrah. Pada tahun 21 hijrah. Wa akhadha tafsir al-Qur'ani an Ibni Abbasin. Beliau mengambil Al-Qur'an daripada Abdullah bin Abbas. Jadi beliau melazimi, beliau mulazamah dengan Abdullah bin Abbas. Rawa Ibnu Ishaq anhu annahu qala, dan Ibnu Ishaq meriwayatkan tentang bagaimana seriusnya mulazamah yang dilakukan oleh Mujahid bin Jabal kepada gurunya Abdullah bin Abbas. Aradtul mushafa ala bin Abbasin thalatha aradatin min fatihatihi ila khatimatihi uqifuhu inda kulli ayatin wa as'aluhu anha. Aku belajar tafsir Al-Quran dari awal ayat pertama daripada suratul Fatihah sampai akhir daripada ayat Quran yang 30 juz, akhir daripada surah An-Nas, sebanyak 3 kali khatam. Yang dimaksud bukan membaca. Yang dimaksud bukan membaca. Yang dimaksud adalah belajar tafsir atau kandungan Al-Quran kepada Abdullah bin Abbas 3 kali khatam. Ayat demi ayat stop. Tidak lanjut kecuali tahu kapan diturunkan, apa sebabnya, apa kandungan dan hukum serta hikmahnya. Masya Allah, itu lama ikhwan. Ya kan? Al-Quran khatam. Bukan khatam bacanya, tapi apa tadi? Tafsirnya. Tahukah kita berapa kali Mujahid mengkhatamkan Al-Quran? Jadi kalau mengkhatamkan tafsir berapa kali tadi? 3 kali. Kalau mengkhatamkan Al-Quran dari awal sampai akhir di hadapan Abdullah bin Abbas sebanyak 30 kali. Jadi 30 kali setor hafalan kepada Abdullah bin Abbas. Tafsir berapa kali tadi? 3 kali khatam. Naam. Wa kana Sufyan ats-Tsauri yaqulu idza ja'aka at-tafsiru an Mujahidin fahasbuka bih. Dan Sufyan ats-Tsauri beliau berkata, kalau telah didatangkan oleh seseorang dia berhujjah bahwa dalil aku, hujjah aku bahwa Allah Ta'ala berfirman seperti ini dan Mujahid menafsirkannya seperti ini, udah cukup. Ya, enggak usah dibahas lagi, enggak usah dibantah. Wa'tamada tafsirahu Syafi'i wal Bukhari, dan sangat diandalkan tafsirnya terutama sering dinukil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i dan Al-Imam Al-Bukhari.
Wa kana katsiran ma yunqalu anhu fi sahihi. Dan Al-Imam Al-Bukhari sering menukil tafsir daripada Imam Mujahid. Jadi Imam Mujahid itu sebetulnya juga tidak ada kitab tafsir khusus, tapi beliau menafsirkan ayat demi ayat. Kemudian zaman ini saya lihat juga sudah dijadikan satu kitab. Judul kitabnya adalah Tafsir Al-Imam Mujahid. Nah, Al-Imam Mujahid. Wa qala Adz-Dzahabi fi akhir tarjamati, dan Al-Imam Adz-Dzahabi murid daripada Al-Imam Ibn Taimiyah, rekannya daripada Al-Imam Ibn Qayyim, berkata pada akhir biografi Al-Imam Mujahid, ajma'atil ummatu ala imamati mujahidin wal ihtijaji bih, dan para ulama sepakat tentang keimaman atau kealiman daripada Mujahid dan berhujjah dengan tafsirnya. Berhujjah dengan tafsir daripada Al-Imam Mujahid. Dan Al-Imam Mujahid, ya, beliau menafsirkan Al-Quran dengan dua cara. Yang pertama adalah tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Dengan ma'thur jikalau itu ada riwayat daripada Rasulullah SAW, dan juga dengan ra'yu beliau rahimahullahu ta'ala. Tuwfiya fi Makkah, dan beliau diwafatkan di Mekah, wa huwa sajidun, dalam keadaan sujud. Ya, ketika beliau salat, tidak disebutkan apakah itu adalah salat fardu ataukah salat sunnah. Intinya beliau wafat ketika dalam keadaan sujud. Dan ini memang kita lihat terkadang didapatkan oleh sebagian kaum muslimin, ketika dia sujud, saat itu rohnya atau nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah salah satu tanda di antara tanda-tanda husnul khatimah. Tanda-tanda husnul khatimah, yakni ketika seseorang melakukan ketaatan kemudian nyawanya dicabut. An thalathi wa thamanina sanatan, dengan usia 83 tahun. Ya, lumayan panjang usia beliau. Kalau kita lihat rata-rata harapan usia hidup itu berapa tahun? Kalau saat ini kan 70 tahun ya. Kalau di zaman Rasulullah SAW itu rata-rata ya banyak yang 60 sampai 70-an. Dan Rasulullah SAW menyatakan usia umatku baina sittina wa sab'in. Usia umatku antara 60-an sampai 70-an. 60-an itu maksudnya 61 sampai 69. 70-an itu maksudnya 71 sampai 79. Sedikit yang melewati demikian. Nah, kemudian kita tambahkan fawaid daripada sejarah Al-Imam Mujahid. Nah, selain mengambil daripada Abdullah bin Abbas, Al-Imam Mujahid juga banyak mengambil ilmu daripada sahabat terkemuka yang lain. Contohnya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kemudian Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga Abdullah bin Amr dan Ibnu Umar, serta murid Abdullah bin Umar yang bernama Rafi' bin Khadij, dan juga Jabir bin Abdullah. Jadi ternyata Mujahid bin Jabir ini banyak mengambil ilmu daripada sahabat-sahabat Rasulullah SAW terkemuka, terutama yang banyak meriwayatkan hadis, terutama ahli tafsir dan banyak meriwayatkan hadis. Ahli tafsir tadi yang dimaksud adalah yakni Abdullah bin Abbas, kemudian yang banyak meriwayatkan hadis contohnya adalah Aisyah, kemudian Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Abdullah bin Umar. Di samping bahwa beliau juga menjadi murid daripada Sa'ad bin Abi Waqqas dan juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Adapun yang menjadi murid beliau adalah yang pertama adalah Ibnu Katsirin. Ya, Ibnu Katsirin, yang dimaksud Ibnu Katsir ini adalah bukan daripada Imam Ibnu Katsir yang tafsirnya kita kenal, sebab itu adalah murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Ini adalah ulama yang lain. Wadawi wa Abu Amr ibn al-Ala wa ibnu Muhaisin. Wa haddatsa anhu, dan juga meriwayatkan daripada Mujahid ini adalah contohnya Ikrimah, kemudian juga Tawus, kemudian juga Atha,
Jadi Ikrimah, Tawus, Atha ini sezaman dengan Mujahid. Jadi terkadang itu kadang sezaman tapi saling meriwayatkan. Demikian juga Amr bin Dinar, Abu Zubair dan Hakam bin Utaibah, demikian juga Mansur bin Mu'tamir atau Mu'tamar dan Sulaiman al-A'mash serta sebagian para ulama yang lain. Naam. Dan di antara yang diriwayatkan tentang Mujahid, beliau sebagaimana kita ketahui tadi, di samping belajar dengan Abdullah bin Abbas, beliau juga mengambil ilmu daripada Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini mempunyai seorang murid yang bernama Nafi'. Ya. Dan Ibnu Umar berkata, waditu anna Nafi'an yahfadhu ka hifzik. Aku punya murid namanya Nafi'. Dan juga engkau. Aku sangat menginginkan hafalan si Nafi' sama seperti hafalanmu. Menunjukkan pujian Abdullah bin Umar tentang kekuatan hafalan daripada si Al-Imam Al-Mujahid. Dan juga Al-Imam Mujahid meriwayatkan bahwa di antara yang aku hafal daripada Abdullah bin Abbas adalah la tanamanna illa ala wudu'in fa innal arwaha tub'atsu ala ma qubidat alaihi. Kalau engkau bisa, wahai Mujahid, kata gurunya Abdullah bin Abbas, kalau engkau tidur, usahakan dalam keadaan wudu. Sebab ruh akan dibangkitkan atas apa yang dia diwafatkan. Maksudnya kalau lagi meninggal sekaligus wafat, maka nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar dalam keadaan wudu. Demikian juga riwayat-riwayat yang lain. Nah, banyak hal-hal yang lain yang diriwayatkan daripada keilmuan Al-Imam Mujahid. Kita lihat sebagian contoh daripada perkataan para ulama yang menunjukkan pujian kepada Al-Imam Mujahid. Contohnya misalkan Sufyan Ats-Tsauri. Beliau berkata, khudut tafsira min arba'ah. Ambillah Mujahid dari kalangan zaman kita ini, zaman tabi'in, pada 4 orang. Yang pertama adalah Mujahid, yang kedua adalah Sa'id ibn Jubair, yang ketiga adalah Ikrimah, dan yang keempat adalah Al-Imam Ad-Dhahhak. Berkata Yahya bin Ma'in, Mujahidun thiqatun. Al-Imam Mujahid itu adalah thiqah. Maksudnya terpercaya. Terpercaya agamanya, demikian juga kuat hafalannya. Naam. Kemudian banyak pujian-pujian yang lainnya. Contohnya misalkan Yahya bin Sa'id, beliau berkata, Yahya bin Sa'id Al-Qattan memuji Mujahid, kana Mujahidu faqihan aliman thiqatan. Al-Imam Mujahid, beliau adalah faqih, alim dan juga terpercaya. Dan Al-Imam Qatadah, ya, yang nanti akan kita bahas pada selanjutnya, berkata bahwa tidak ada yang kau ketahui lebih paham tentang halal dan haram kecuali Al-Imam Az-Zuhri, dan tidak ada yang paling faqih tentang tafsir Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah, kecuali Al-Imam Mujahid. Kita ambil sebagian contoh tafsir yang ditafsirkan oleh Al-Imam Mujahid, ayat yang ditafsirkan oleh Mujahid. Contoh yang pertama, Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Fatah ayat ke-29. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di wajah mereka, yakni kaum mukminin, tampak tanda-tanda sujud. Apa tafsirnya? Tafsirnya kata Abdullah bin Abbas adalah al-khusyu'u fis shalah. Mereka khusyuk di dalam salat. Itu yang dimaksud dengan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Kemudian yang berikutnya, Allah Ta'ala berfirman, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Al-Ra'd ayat 15. Dan bagi Allah sujud semua makhluknya yang ada di langit maupun yang di bumi, baik rela maupun terpaksa. Yang dimaksud dengan rela itu adalah orang mukmin, yang dimaksud dengan terpaksa itu adalah orang kafir, kata Imam Al-Mujahid. Demikian juga ketika menafsirkan firman Allah, contohnya di dalam surah Fussilat ayat ke-30. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu.
tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini ada dua ayat tentang innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yazanun. Maksudnya kata Imam Mujahid adalah falam yusyriku hatta matu. Jadi firman Allah innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, atau innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yazanun. Itu maksudnya adalah orang yang bertauhid dan tidak berbuat kesyirikan sampai dia wafat. Dan banyak contoh-contoh yang lain daripada tafsir Al-Imam Mujahid, dan itu kita bisa dapatkan dalam satu buku yang tadi telah dikumpulkan tafsir beliau yang berjudul Tafsir Al-Imam Mujahid. Ya, bisa mungkin antum download di internet kemudian baca-baca. Baik, kita baca yang kedua, yakni sejarah daripada Al-Imam Qatadah, Al-Imam Qatadah bin Di'amah. Huwa Qatadah bin Di'amata As-Sadusi Al-Basri. Ya. Beliau adalah Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Ini nama beliau. Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Nah, wulida akmaha, beliau dilahirkan dalam keadaan buta. Jadi Al-Imam Di'amah ini dilahirkan dalam keadaan buta, dan subhanallah di zaman dulu itu banyak ulama yang buta. Contohnya di zaman saat ini contohnya banyak. Ya, misalkan kemarin ada yang meninggal juga. Kemudian sebelumnya lagi ada Syekh bin Baz. Beliau buta pada usia 16 tahunan kalau saya tidak salah. Kemudian di zaman dulu ulama yang sangat terkenal penulis sunan, yakni Al-Imam At-Tirmidzi, beliau juga buta. Dan salah satu ulama yang buta namanya adalah Qatadah, Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau buta sejak dilahirkan. Dan ternyata subhanallah, orang yang buta tidak berfungsi pandangannya, maka biasanya pendengarannya menjadi lebih tajam, demikian juga ingatannya lebih kuat. Maka kita banyak kenal orang yang hafal Quran, dia buta. Saya beberapa kali mendapatkan di pondok tahfidz itu ada beberapa orang buta, Masya Allah hafal Quran. Dan sekali hafal, ingatannya itu lebih kuat daripada orang yang melihat. Mungkin berkenaan dengan dosa pandangan mereka yang tidak ada karena tidak adanya penglihatan. Naam. Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Al-Basri. Beliau dilahirkan dalam keadaan buta. Sanata ihda wa sittin, dan beliau dilahirkan pada tahun 61 Hijriah. Wajadda fi talabil ilm, beliau sangat semangat menuntut ilmu. Beliau tadi muridnya siapa? Abdullah bin Mas'ud. Dan salah seorang murid beliau adalah seorang tabi'in senior yang mengambil ilmu langsung daripada para sahabat, yakni Sa'id ibni Musayyib di mana Qatadah mengambil ilmu daripada Sa'id bin Musayyib kurang lebih sekitar 12 tahun. Sebagian riwayat yang lain menyebutkan 15 tahun mulazamah pada Sa'id bin Musayyib. Kata Sa'id bin Musayyib, gurunya adalah ma dhanantu anna Allah Ta'ala khalaqal insana bi quwwatil hifdzi mithluka. Kata gurunya, yakni Sa'id bin Musayyib, aku tidak menyangka Allah Ta'ala menciptakan manusia dengan ingatan yang sangat kuat seperti engkau ini. Saking kuatnya hafalan si Qatadah. Jadi ulama zaman dulu itu memang terkenal dengan kekuatan hafalannya yang sangat luar biasa. Ya, seperti itu, Masya Allah. Kitab-kitab itu dihafal.
kitab-kitab itu dihafal. Contohnya misalkan diriwayatkan bahwa Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis maksudnya yang sahih, yang hasan, yang lemah. Masya Allah. Nah, di antara ulama yang kuat hafalannya, terkenal dengan kekuatan hafalannya adalah Imam Qatadah bin Di'amah bin Qatadah bin Aziz As-Sadusi Al-Basri. Beliau berasal daripada As-Sadus. As-Sadus ini Bani Syaiban bin Zuhul bin Sa'lab yang merupakan suku Arab di bagian selatan. Beliau mendapatkan pujian daripada Al-Imam Az-Zahabi dengan diberikan gelar Hafizul Asri, orang yang paling kuat hafalannya. Beliau juga mendapatkan pujian sebagai Qudwatul Mufassirin wal Muhaddithin, yakni pemimpin dan teladannya para ahli tafsir dan ahli hadis. Beliau mengambil ilmu yang pertama daripada Anas bin Malik. Kemudian yang kedua Abdullah bin Sarjis. Beliau juga mengambil ilmu daripada Abdullah bin Mas'ud sebagaimana tadi yang telah kita ketahui. Nah, wa kana lahu hafizatun qawiyatun hatta qala an nafsi. Beliau mempunyai kekuatan hafalan yang luar biasa sampai beliau berkata tentang dirinya, ma qultu li muhadditsin qattu a'idli. Tidak pernah aku ketika menuntut hadis, mempelajari hadis dari guruku, kecuali langsung aku hafal. Dan aku tidak pernah meminta, wahai guruku ulang. Kalau zaman dulu itu kan hadis itu ya langsung dihafal. Jadi sekali dengar Qatadah ini langsung hafal. Dan apa yang dihafal tidak pernah lupa. Jadi apa yang dihafal tidak pernah lupa. Kalau kita yang kita hafal semuanya bisa lupa. Itu bedanya. Seperti itu. Bahkan kalau di zaman dulu itu disebut hafal di luar kepala, berarti betul-betul hafal. Kalau di zaman ini disebut hafal di luar kepala, berarti maksudnya adalah gimana sudah hafal? Alhamdulillah di luar kepala. Maksudnya ya sama sekali nggak hafal begitu ya. Naam. Wa ma sami'tu udhunaya syai'an qattu illa wa'ahu qalbi. Dan aku tidak pernah mendengar satu kalimat pun oleh telingaku kecuali itu langsung tersimpan dalam hatiku. Maka kata Sa'id bin Musayyab, sungguh pernah 8 hari nginap mulazamah kepada Sa'id bin Musayyib. Kemudian Sa'id bin Musayyib menyatakan, engkau telah mencuri ilmu kami. Maksudnya semua yang diucapkan itu langsung masuk dalam ingatan Al-Imam Qatadah. Bahkan beliau dipuji oleh Al-Imam Ahmad. Al-Imam Ahmad memuji kekuatan hafalan daripada Al-Imam Qatadah. Qallama tajidu man yataqaddamuhu ammal mithlu fala'alla. Sangat sulit kita bisa mendapatkan orang yang melebihi Qatadah. Adapun orang yang mendekati atau seperti beliau mungkin saja ada, tapi yang melebihi beliau itu hampir mustahil. Sangat sulit, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Waqala, dan Imam Ahmad bin Hanbal beliau juga menyatakan huwa ahfadhu ahlil Basrah. Beliau adalah imam yang paling hafiz daripada ahlul Basrah. Lam yasma' syai'an illa hafidhah. Tidaklah mendengar sesuatu kecuali beliau langsung hafal. Dan beliau diwafatkan di kota Wasit. Kota Wasit. Ya, ini kota yang disebutkan juga ketika Imam Ibnu Taimiyah menerima seorang qadhi daripada kota Wasit yang meminta resum atau ringkasan tauhid, maka Al-Imam Ibnu Taimiyah kemudian menulis sebentar sesudah habis asar yang tulisan singkat Imam Ibnu Taimiyah tadi terkenal dengan Aqidah Wasitiyah. Pada tahun ke 117 Hijriyah,
an sittatin wa khamsina sanatan, usia beliau 56 tahun. Jadi ini salah seorang ulama tafsir yang menjadi murid sahabat, yang tidak ada murid itu kurang lebih yang adalah si sahabiyun jalil Mu'adz bin Jabal. Rahasianya adalah Mu'adz bin Jabal ini masuk Islam pada usia 18 tahun dan meninggal pada tahun 34 usianya. Jadi sangat muda. Dan walaupun ada sebagian yang menyebut Imam Qatadah ini melakukan tadlis, akan tetapi para ulama menyatakan bahwa Imam Qatadah meriwayatkan dengan lafaz secara objektif dengan kalimat an. Dan jikalau Imam Qatadah menyebutkan an daripada Anas bin Malik, maka itu tersambung, karena itulah Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim menukilnya dan menerima periwayatan daripada Al-Imam Qatadah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Nah, ikhwan, mungkin kalau ada yang ditanyakan atau azan dulu biasanya, atau tanya jawab singkat, silahkan kalau ada pertanyaan, ikhwan. 5 menit mungkin maksimal. Tentang siapa tadi? Al-Imam siapa tadi ya? Mujahid bin Jabal dan Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Dua-duanya dari kalangan tabi'in, tapi kalau kita lihat tadi Mujahid dilahirkan pada tahun 20-an, 21 Hijriah kalau tidak salah tadi. Kemudian Al-Imam Qatadah pada tahun 61 Hijriah. Iya, jadi di dalam Islam ini memang sangat mementingkan hafalan, mementingkan pemahaman dan juga mementingkan hafalan. Maka kalau ada anak antum yang biasanya al-hifdzu fis-sigari kan-naqsi 'alal hajari wal hifdzu indal kibari kan-naqsi 'alal ma'i, menghafal saat muda itu bagaikan mengukir di atas batu, tapi kalau menghafal saat sudah tua bagaikan melukis di atas air. Ya sulit, kadang hafal lupa lagi, sampai dulu sebagian ikhwan itu ada program waktu itu menghafal matan-matan di zaman dulu di awal-awal dakwah. Ya, saat Ustaz Abdurrahman rahimahullah masih hidup, begitu juga yang lain-lainnya di awal-awal dakwah di Balikpapan, matan-matan itu dihafal. Sebagian ikhwan yang sudah usia sudah 30-an, 40-an atau 40-an, karena ada iqab saat itu takdib, push up, dia lebih memilih push up duluan. Saya angkat tangan Ustaz, saya push up saja deh gitu ya. Seperti itu, Masya Allah. Baik, ada pertanyaan mungkin ikhwan dengan yang sebelumnya, atau ada hal yang lain tentang budak tadi udah paham ya tentang budak tadi. Jadi kalau suatu saat terjadi peperangan, masih mungkin gak ada budak? Mungkin. Tapi syaratnya peperangannya ya yang satu mengangkat rayatul Islam, pasukan muslim, yang satu adalah pasukan kafir, dan sebab peperangannya adalah sebab yang dibenarkan. Ya, itu mungkin saja. Nah, baik, ya silakan. Iya, Basrah Kufah itu kan masih sama-sama di Irak begitu ya, sama-sama di Irak. Kufah dan Basrah. Dan Kufah dan Basrah ini terkenal dengan banyaknya ahli nahu. Maka ada ahli nahu Kufah dan ada ahli nahu Basrah juga.
Dan itu beda-beda kaidah-kaidahnya seperti itu. Ya. Nah, iya, yang dimaksud itu adalah ahli qiraah, qiraah sab'ah. Salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir tadi. Jadi bukan Ibnu Katsir yang penulis tafsir Al-Qur'an, tetapi adalah ahli qiraah. Nah, sebab Ibnu Katsir yang ahli Quran tadi hidup pada abad ke-7, ahli tafsir maksudnya. Adapun yang ahli qiraah tadi adalah seorang tabi'in. Nah, fadhal, ada yang lain mungkin? Baik, kalau tidak ada sampai di sini, nanti insyaallah kembali dilanjutkan oleh beliau pada pembahasan tentang al-rasikhina fil ilm dan juga pembahasan tentang ayat muhkam dan ayat mutasyabih. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.